Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali di SMA Saper 1 melalui media daring. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran daring yang akan kita lakukan pada tahun ajaran 2021-2022. Pada tahun sebelumnya, siswa-siswi sudah melakukan pembelajaran daring yang dibimbing oleh Bapak Ibu Guru dengan berbagai platform, dan ada GC, ada psikologi, mungkin juga ada Edmodo dan lain-lain sebagainya. Pada tahun ajaran ini pembelajaran daring kita menggunakan platform secara intern dengan nama e-learning SMA Saper 1. Bagaimana cara membuka dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita mulai. Pertama-tama, siswa-siswi mengakses halaman webnya dahulu. Jika bingung, caranya dibuka dulu atau diketik dulu SMA Saper 1. Kemudian nanti akan ditemukan halaman beranda websitenya. Lalu di bagian halaman beranda ada portal yang menu yang ada. Yang selama ini dipakai adalah CPT, ulangan harian bersama dan ulangan akhir semester. Kali ini kita mencoba untuk pengenalan e-learning. Setelah diklik, nanti siswa-siswi dihadapkan pada halaman utama. Halamannya semacam ini. Ini beberapa mapel dan guru yang mengajar. Sebagai contoh misalnya kelas 10 kimia. Ini siapa yang mengajar, ini bisa diarahkan ke sini kursornya. Berarti ini Pak Wahyudi, ya. Mungkin ada lagi misalnya matematika wajib kelas 10 ini. Ini siapa? Ini Pak Hendrik, ya. Baik, kita mulai saja dengan login, karena tanpa dengan akun nanti tidak akan bisa masuk ke halaman mata pelajaran, ya. Nah, misalnya ekonomi, saya klik, dia kembali ke sini. Tetap disuruh login, ya. Misalnya sejarah minat atau sejarah wajib, dia harus login. Oke, kita mulai saja. Ini saya ambil sebagai contoh siswa. Mohon maaf jika akunnya saya gunakan sebagai contoh, tapi saya sudah izin dengan yang punya, ya. Oke, saya login. Oke. Nah, setelah saya login, nanti dihadapkan di halaman pertama, halaman dashboard ini, ya. Halaman dashboard itu semacam ini. Ini adalah beberapa mata pelajaran dan tentunya yang kalian ikuti, ya. Oke, ini halaman dashboard. Pertama login pasti ditemukan di halaman dashboard, ya. Selanjutnya di bagian atas ini adalah akun kalian, ya, bahwa kalian sudah login. Untuk pertama kali mungkin bisa diklik ini, ya. Ya, kemudian pilih profil, ya. Nah, di profil ini ada beberapa mapel yang sudah ada tadi, ya. Kemudian yang wajib dilakukan adalah pertama nanti mengganti password. Jadi di sini diklik change password, ya. Kalau pengen ada gambar berarti edit profil, ya. Sini ada fotomu, ya. Ya, ini change password. Password yang lama apa, lalu password baru simpan, ya. Oke. Selanjutnya nanti di halaman menu di sebelah kanan selain dashboard ada set home. Nah, jika kalian klik set home, nanti di sini akan ditemui kehadiran secara umum seluruh siswa. Ini hanya berlaku untuk tanggal 12 nanti ketika wali kelas pembinaan, ya. Kalian wajib melakukan absensi secara serempak sekaligus pengujian servernya yang ada di SMA Saper 1, ya.
cukup sekali waktu saat pembinaan wali kelas di tahun ajaran mengawali tahun 2001-2002 ya. Untuk selanjutnya ini nggak ada. Adanya adalah di mapel-mapel ini ya. Contoh ini adalah mapel yang kalian ikuti yang akan dilihatkan beserta siapa pengajarnya ya. Contoh misalnya ekonomi ini siapa? Ini Pak Herman. Kemudian matematika ini siapa? Ini Pak Sudar ya gitu. Oke, untuk melakukan absensinya itu caranya begini. Tinggal diklik saja ya. Kemudian nanti di sini ajukan absensi karena ini belum waktunya jadi masih tanda tanya ya. Nanti kalau sudah waktunya di jam ini ya, ini baru bisa diklik. Oke. Secara garis besar saya kira siswa-siswi sudah paham. Kita masuk ke salah satu mapel sebagai contoh ya. Kita kembali lagi ke dashboard ya. Kita masuk ke mapel misalnya matematika minat. Nah, ketika kita masuk di salah satu mapel, nanti kalian akan dihadapkan di halaman virtual semacam ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Di halaman virtual. Di halaman ini isinya juga ada atau tidaknya juga tergantung dari guru mapelnya ya, mengisi konten atau tidak gitu. Baik, yang pertama-tama saya kenalkan, ini adalah halaman virtual. Kemudian di halaman virtual nanti ada beberapa konten yang wajib kalian isi atau wajib kalian akses ya. Nah, sebelum pembelajaran tentu Bapak Ibu guru nanti akan melakukan absensi atau kehadiran ya. Nah, bagaimana cara melakukan kehadiran? Nah, cara melakukan kehadiran tinggal diklik saja. Oke. Nah, nanti di sini ada ajukan kehadiran ya. Oleh karena ini sudah melewati batas, maka di sini tanda tanya ya. Nah, kalau di sini tidak melewati batas jamnya, pasti bisa melakukan absensi. Nah, risikonya untuk melakukan absensi ini jika di luar dari batas sering ini maka tidak akan bisa mengabsen. Jadi nanti guru mapelnya yang mengabsen secara manual. Jadi di absen terlambat atau telat itu ya nanti guru mapelnya bagaimana tergantung ya. Oke. Baik, saya demonstrasikan misalnya ini jamnya saya ganti ya. Maka saya harus berlaku sebagai guru mapelnya yaitu Pak Sudar. Ini ya kebetulan Pak Sudar saya demonstrasikan. Mohon maaf Pak Sudar ya. Kita ke Pak Sudar ini sebagai guru. Oke. Saya akan mengedit untuk kehadiran supaya bisa mengabsen. Jamnya saya rubah. Oke. Menjadi sekarang jam 11:41 ya, malam ini ya. Oke. Kita berarti kembali ke tanggal ini ya. Kita edit. Ini kita buat jam 23 misalnya 50 ya. Oke, saya simpan. Sekarang saya kembali lagi ke sebagai siswa tadi. Ini ya. Kemudian saya refresh. Oke, nah sudah ada untuk pengajuan absensi. Saya lakukan ajukan, kemudian saya pilih masuk ya. Simpan. Oke. Maka ini sudah otomatis sudah absen ya. Itu untuk absensi ya. Kita kembali ke dashboard lagi. Nah, berikutnya nanti di hari Kamis itu untuk melakukan absensinya seperti itu ya. Kalau misalnya ini pas kalian tonton di hari Kamis ya, berarti hari ini ya. Hari ini tanggal 12, waktu pembinaan wali kelas. Oke, berikutnya di bagian menu-menu yang di samping saya kira sudah paham. Sekarang kita masuk di bagian menu di atas ini ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke salah satu mapel aja, matematika minat aja lagi ya, yang sudah ada isinya. Oke. Nah, ketika kita masuk di matematika minat, nanti di sebelah sini
itu ada ada pesan yang bisa disampaikan. Jadi di sini ada pesan, ya, nih, ya. Kemudian di grupnya ini ada grup-grup kelasnya, ya. Kalau ini berarti grupnya matematika minat, berarti di sini, ya. Nah, misalnya saya pesan, halo, selamat pagi Pak, misalnya kita belajar apa misalnya. Nah, misalnya semacam itu. Nah, ini pesan-pesan singkat obrolan ini akan dibaca di seluruh kelas ini. Nah, kalau kita berperan sebagai guru, nanti di sini juga ada pesannya dari siswa tadi, ya. Sebagai contoh ini Cerlin, ya. Nah, ini akan sampai di sini. Ya, misalnya dijawab oleh Pak Sundar, misalnya ya. Nah, ya, tapi juga misalnya semacam itu. Ini hanya obrolan biasa sebelum dimulainya KBM biasanya, ya. Oke, nanti di sini juga akan ada balasannya, ya. Kita kita lihat nih, ya. Ya, bagi juga. Oke, baik. Selanjutnya, kalau ingin mengakses yang lain, misalnya forum diskusi, misalnya Pak Sudar ini bilang hari ini kita diskusi tentang fungsi trigonometri misalnya. Saya sudah berikan tema diskusi atau topik diskusinya di forum, silahkan dibuka. Oke, kita buka, ya. Nah, ini ada forum diskusinya limit trigonometri, tinggal diklik saja. Nah, ternyata Pak Sudar memberikan sebuah soal yang wajib kita diskusikan, ya. Nah, kemudian si siswa ini menanggapi topik atau soal yang diberikan di sini. Tinggal diklik balas, ya. Jawab misalnya ini, ya. Kalau misalnya untuk menjawab dalam bentuk equation atau matematika, misalnya sepertiga, seperdua, itu kalian klik lanjutan ini, ya. Di sini ada tombol lanjutan. Nah, oke. Nah, kemudian di sini diklik, ya. Nanti ada tombol equation nih, ya. Nah, pilih misalnya yang ini. Nah, oke, misalnya begini. Nah, ini jawabannya misalnya. Misalnya begitu, ya. Lalu dikirim, ya. Kalian juga bisa melampirkan sebuah jawaban dalam bentuk lampiran, bisa file, gambar, image, dan sebagainya, tentu dengan berkas yang dibatasi, ya. Kita kirim. Nah, setelah kita kirim, nanti di pihak gurunya atau Pak Sudar akan ada tanggapan dari siswa, ya. Kita ke tampilan gurunya, nanti semacam seperti apa. Kita masuk di forum diskusinya, ya. Lalu limit trigonometri. Nah, ini sudah dijawab dan terlihat, ya. Ini bisa langsung diberi penilaian oleh Bapak gurunya, misalnya nilainya 88, ya. Oke. Itu contohnya, ya. Oke, untuk selanjutnya kalau ini mau dibalas juga bisa, ya. Kalau enggak ya sudah gini aja misalnya. Ya, itu untuk untuk di pihak guru. Nah, kalau di pihak siswa ini tinggal kita refresh saja, kalau ada perubahan dan update nanti ada. Nah, ini ya, terlihat perubahan update-nya, nilainya terlihat. Oke. Itu untuk forum, ya. Berikutnya kita kembali lagi ke sini, ke virtual kelasnya matematika minat sebagai contoh tadi. Untuk kehadiran sudah. Kalau untuk materi, ya, ini materinya bisa dalam bentuk video yang bisa ditonton, tinggal diklik saja, ya. Oke. Kemudian untuk materi dalam bentuk file juga bisa di-download ini. Kemudian juga bisa dalam bentuk tatap muka, bisa Google Meet, bisa Zoom, bisa Big Blue Button,
Kemudian ada tugas juga dalam bentuk file. Ini yang diupload ini dalam bentuk teks tugasnya, diketik saja. Ini tugas dalam bentuk quiz. Saya demonstrasikan dulu untuk yang teleconference ya, atau tatap muka. Kalian mungkin yang lebih familiar dan lebih sering dijumpai Google Meet dan Zoom ya. Ini ada fasilitas teleconference juga, mungkin yang cocok untuk tanpa kamera ya. Tapi bisa juga kamera. Kita coba klik saja ya, kemudian join. Ya. Kita klik join. Nah, oke. Sekarang kita di pihak Pak Sudarnya juga sama. Kita kembali lagi. Kemudian kita masuk di tatap muka lalu join. Oke. Selanjutnya nanti di sini masih loading. Ini sebagai siswa tadi. Kalau hanya ingin mendengar rekan berarti pilih listen only. Ya. Oke. Kemudian kita di pihak gurunya, kita lihat misalnya Pak Sudarnya ini sebagai guru, jadi mikrofonnya mendengar dan bersuara. Ya, kita allow saja. Yes. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal. Jadi kalau misalnya tampilan awal ini semacam ini. Jadi nanti kalau Bapak itu share juga akan terlihat di tampilan siswanya di sini sesuai. Begitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Sudar ini share sesuatu, nanti bisa contoh misalnya ini Pak Sudar nge-share mau membahas tentang limit ya. Jadi misalnya nih Pak Sudarnya lagi mengetik misalnya lim ya, misalnya X min P5 misalnya ya, per berapa. Nanti di tampilan siswa pun juga akan muncul ya kalau di share ya. Oke. Itu untuk big blue button ya. Oke. Kita tutup. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk yang Google Meet ya. Google Meet. Kita coba untuk Google Meet sebagai moderatornya ini Pak Sudarnya, jadi harus masuk dulu ya. Harus masuk dulu. Baru nanti peserta didiknya atau siswa-siswinya join ya. Oke. Ini kita mute saja, kameranya saya matikan. Kemudian siswanya juga sama. Tinggal join saja. Saya kira kalau hal ini nggak perlu diajari lah, semuanya bisa ya. Ini harus login sebagai akun Google ya. Misalnya punya saya sendiri. Oke. Nah, setelah masuk tinggal di confirm saja. Kemudian gabung ya. Oke. Kita gabung. Baik. Kita tutup mikrofonnya. Kita tunggu. Ya, di sini ada yang gabung, saya sendiri. Oke, ini kalau menggunakan Google Meet. Jadi semuanya tersinkronisasi secara otomatis ya. Saya tutup kembali. Kita kembali lagi ke halaman beranda atau halaman virtual kelas matematika minat ya. Baik. Selanjutnya kita misalnya mau mencoba sebagai siswa lagi. Tadi sudah untuk tatap muka, download tinggal klik saja. Zoom juga sama prinsipnya dengan Google Meet, tinggal diklik-klik saja. Sekarang bagaimana cara mengerjakan tugas dalam bentuk teks ya, teks ini ya. Jadi
Kalau kalian dapat tugas tuh misalnya mengirim bentuk file, gambar dan sebagainya itu memang cocoknya di-upload ya. Tapi akan lebih meminimalisir resource atau storage di cloud, maka sebaiknya mengirimnya dalam bentuk teks. Loh gimana Pak? Kan bentuknya gambar. Ya bisa, yaitu dengan menggunakan repository atau menggunakan drive di tempat lain, misalnya Google Drive dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kita coba tugas trigonometri dalam bentuk teks. Nah, ketika kalian klik tugas, nanti di sini ada keterangannya yang wajib kalian baca, apa maksudnya. Sementara ini dibuka dan ditutup. Kalau kalian lewat dari tanggal ini dan jam ini pada jatuh tempo, risikonya tidak bisa dikirim. Beda dengan GC ya, kalau GC masih bisa. Kalau ini tidak ada toleransi, sehingga kalian harus mengirimnya tepat waktu atau sebelum jam dan tanggal ini. Ini hanya simulasi, tidak usah dikerjakan ya. Oke. Nah, dalam tugas ini misalnya anak-anak diwajibkan untuk mengirimkan dalam bentuk link. Nah, perhatikan bentuk link yang siswa-siswi simpan dahulu di Google Drive. File harus dalam bentuk gambar, file PDF yang mencantumkan nama kelas, nama absen, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketentuan lebih detailnya bisa di-download di sini misalnya untuk tugas ini. Nah, lalu bagaimana cara mengirimnya, Pak? Oke, saya demonstrasikan cara mengirimnya kalau bentuk file. Tentu kalian semua sudah punya akun yang namanya Google Drive. Kalau kalian punya akun Google berarti artinya kalian tersinkronisasi dengan Google Drive, dengan YouTube, ya, dengan Google Cloud, ya, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan Google. Nah, caranya tinggal tambahkan pengajuan tugas, lalu di bagian pengajuan tugas di sini ada tulisan teks daring. Ini kalian klik saja di bagian sini, nanti pilih kalau bentuknya file, kalian pilih aja di bagian sini itu ada namanya sisipkan atau edit berkas audio atau video. Nah, tinggal kalian klik saja, kemudian kalian pilih jelajah repository ya. Nah, kalau kalian punya akun Google Drive, nanti di sini ada file-filenya. Oke. Saya demonstrasikan untuk ini, saya logout dulu. Sekarang misalnya ini anggap belum masuk ya. Jadi kalian masuk ke akun Google Drive dulu ya. Tentu di sini dipilih dulu akun kalian ya. Kalau belum ada berarti another. Ini sebagai contoh akun saya sendiri, Virtus suryadi@gmail.com. Oke. Ya, sudah masuk. Kemudian kalian klik lanjutan ya. Kemudian setelah lanjutan di sini buka satu.html, klik ya. Oke. Lalu diizinkan. Nah, tentu file tugas kalian sudah kalian upload dulu ya di Google Drive. Jadi nanti di sini tinggal dicari saja. Nah, misalnya namanya tugas limit ya. Mana ya? Tugas video. Intinya bahwa file tugas kalian itu sudah di-upload di Google Drive. Jadi tinggal diambil saja nanti di sini ya, di Google Drive ini. Karena ini sudah sinkron ya. Oke, itu caranya ya. Jadi ini sepertinya belum saya upload, jadi nggak ada nih tugasnya ya. Artinya belum saya upload pekerjaan untuk tugas ini ya. Ini hanya sebagai contoh, misalnya saya ambil ini ya. Oke, kemudian pilih file ini. Nah, untuk file itu ternyata ada ukurannya, tidak boleh melebihi 1 mega ya. Harus maksimal 1 mega. Maka ini tidak bisa diupload ya. Maka harus cari file yang yang kurang dari 1 mega ya. Harus dicari filenya yang kurang dari 1 mega.
intinya seperti itu, tentu kalian paham lah ya soal ini ya. Ini kalau bentuk repository atau diambil dari cloud Google Drive ya. Oke, berikutnya saya demonstrasikan kalau misalnya tugasnya dalam bentuk upload ya. Upload loh ya. Jadi upload itu beda dengan yang ini tadi. Ini sifatnya dia hanya ngambil dari Google Drive ya. Jadi tugas kita masukkan di Google Drive, kemudian linknya bisa kita sharekan di sini atau kita ambil di sini ya. Oke, sekarang kalau tugasnya dalam bentuk upload, kita lihat ini ya. Ini sama keterangannya misalnya, hanya beda di sini untuk diupload ya. Bedanya begini kalau diuploadnya, di sini ada tombol untuk penguploadan berkas. Ingat tidak boleh melebihi 1 mega. Tinggal diklik saja ini, tambah ya, sama seperti Google Drive tadi sih prinsipnya deh. Hanya bedanya dia diupload ya, diupload. Jadi kita ngambil berkasnya bukan hanya di Google Drive tapi bisa di laptop kita sendiri, misalnya di sini ya. Choose ya. Kemudian cari tugasnya misalnya. Oke, misalnya ini. Artinya tugasnya ini misalnya ya, contoh ya. Oke. Unggah filenya, udah masuk, tinggal disimpan. Nah, ini ya. Tinggal beri komentar. Sudah kirim Pak, misalnya gitu. Oke. Kemudian enter saja ya, atau klik tempat lain, atau simpan komentar. Oke, ini adalah sebagai contoh untuk mengerjakan tugas dalam bentuk upload file ya. Kemudian kalau mengerjakan tugas dalam bentuk quiz, jadi ini sama pengertiannya dengan kalau kalian ulangan nanti esai dalam bentuk quiz. Karena ini bentuknya adalah soal yang uraian ya. Contohnya semacam ini kita coba. Ya, ini ada batasnya juga, dibuka, ditutup. Ya, kemudian ada durasinya juga. Ya, dan hanya boleh sekali mengerjakan. Kerjakan, lalu ada keterangannya, mulai. Ini soalnya, lalu kita jawab. Ya, misalnya, ini setengah. Oke, ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Ya, ini misalnya akar 25. Misal loh ya, ini contoh. Soal nomor 3, ya ini misalnya 98. Dah, itu aja. Selesai. Ya. Tugas sudah selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Ini sudah tersimpan-simpan. Kumpulkan semua dan sudah selesai. Nah, sudah selesai. Ya. Tinggal menunggu penilaian. Ya. Oke, ini belum ada di ulasan dan belum dinilai. Nanti kalau Bapak Ibu Guru sudah menilai, nanti nilainya muncul. Contoh, misalnya Pak Sudar menilainya ya. Kita berarti sebagai guru, tadi di bagian tugas ini ya. Tugas ini juga belum dinilai. Ya, ini misalnya dinilai. Oke, ini nggak bisa dibuka. Ini misalnya dinilai 90. Ya. Simpan. Oke, karena filenya bukan PDF ya, jadi nggak bisa nggak bisa ditampilkan atau di viewer ya. Oke, sekarang yang tugas upload saya nilai juga. Oke, ini sudah dinilai. Ya. Tugas upload ini sudah dinilai. Ya. Tadi namanya Cherlin ya kalau nggak salah. Nah ini, jadi kita kasih nilai. Ini tugasnya sudah dikirim 96.
kita nilai yang kuis. Ya. Ini sudah ada yang mengerjakan satu orang. Oke, si Cherlin sebagai contoh. Ya. Belum dinilai, kita klik. Misalnya nilainya poinnya 30, kita nilai misalnya 27. Ya. Kemudian ini juga sama poinnya, ini 35 poinnya, misalnya nilainya 30 lah ya. Oke. Kemudian yang terakhir, karena soal cuma 3, ini misalnya dinilai 31. Oke. Ya, sudah dinilai semua. Kita kembali ke halaman siswa ya. Kita kembali ke halaman utama, yaitu mapel matematika minat tadi. Sekarang kita lihat nilai ya di sini. Nah, ini nilainya sudah muncul. Oh, yang ini belum dinilai tadi ternyata. Yang ini sudah 95, yang ini 100 karena hadir, yang kuis 88. Begitu siswa-siswi SMA 1. Terima kasih atas kesempatannya bisa meluangkan waktunya untuk mengenal halaman e-learning kita yang baru. Mudah-mudahan tidak ada gangguan untuk berikutnya, misalnya servernya down dan lain sebagainya. Harapan kita ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.